Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat hadaratil muhtaramin, para kiai, para asatid, wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anakku sekalian yang sudah tua-tua, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul, bertemu. Intinya adalah bersilaturahim bersama dalam acara yang diselenggarakan oleh anak-anak santri Subang. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah, membawa amanah, inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini juga bukan sekedar dari Subang yang saya lihat, ada dari Bandung, itu ada Ustadz Dudu, Ustadz Arifuddin, ada dari Cikampek, Kerawang, Ustadz Sakroni, ada Ustadz Abdul Basit, dari Brebes juga ada, dari Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan niat kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sempat kaget, saya pikir nggak sebanyak ini, kok ternyata banyak gitu. Anak-anak saya ternyata banyak. Yang lebih kaget lagi, anak-anak perempuan begitu saya tahu kok tua-tua semua. Perasaan sayanya itu masih muda kayaknya. Padahal saya sudah punya cucu Kiai Mukhtar, sudah punya cucu satu saya, istri baru satu. Sebab ada itu kiai, anak-anak saya yang istrinya lebih dari satu, ternyata lebih futuh dari kiainya. Kiainya nggak futuh-futuh. Tapi semua itu insya Allah tidak akan keluar dari jalur-jalur yang ditetapkan oleh syariat. Dan tadi Ketua Panitia menyebutkan bagaimana proses berdirinya hisab, yang kebetulan juga pada 28 September bulan kemarin diadakan juga silaturahim bersama dengan alumni Jakarta dan sekitarnya. Tanggal 24 Oktober di Bandung, kemudian sekarang tanggal 16 Desember di Subang. Saya sangat berharap sekali agar pertemuan alumni silaturahim ini terus berlanjut dan akan lebih syiar apabila digabungkan jadi satu. Kemudian silakan tempatnya di mana, dimusyawarahkan yang kira-kira bisa tercapai dari segala arah. Yang jelas ini adalah untuk mengikat ukhuwah, mengikat persaudaraan. Sebab kata Rasulullah,
di zaman-zaman akhir nanti dan sekarang sudah terjadi. Allah akan menghilangkan 4 permasalahan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, yarfa'ullahu rahmata minal ikhwan. Allah itu akan menghilangkan rasa kasih sayang di antara sesama umat Islam. Antara umat Islam yang satu dengan yang lain sudah kaya-kaya tidak ada ikatan batin, sudah tidak saling peduli. Contoh secara internasional, kalau kita lihat di televisi bagaimana Palestina kemudian diserang oleh Israel, kita nonton, pertama nonton paling kepala godek-godek, selesai lagi. Boro-boro akan nyumbang, mendoakan pun tidak. Ini sudah dihilangkan oleh Allah. Makanya ukhuwah ini luar biasa pentingnya untuk masa-masa sekarang. Di dalam kehidupan berpolitik, sesama umat Islam saling menjatuhkan. Ada partai yang mengakunya membela yang benar, yang dibela entah benar entah salah, saya tidak tahu itu. Ada partai asasnya asas Islam, asas Islam, korupsinya jalan terus. Ada partai menegakkan keadilan, tapi nyatanya ketika sidang melihat HP-nya gambar porno. Ada partai yang menyatakan nasionalis, tetapi nyatanya prakteknya tidak semua. Ini sudah tidak saling menghormati, sudah tidak saling menghargai sesama umat Islam, sudah hilang rasa rahmahnya. Yang ada adalah rasa anania, rasa egoistis, baik secara pribadi atau secara golongan. Makanya luar biasa adanya silaturahim pertemuan ini untuk memperkokoh hal yang semacam itu. Kemudian kata Rasulullah, yang akan dihilangkan lagi adalah yarfa'ullahul haya'a minan nisa, bahwa Allah akan menghilangkan rasa malu pada diri seorang wanita. Akan hilang rasa malunya. Sekarang yang menjadi objek di televisi adalah perempuan. Saya ingat dulu ada satu iklan rokok. Iklannya itu seorang laki-laki lagi bikin tepung di dapur. Kok gambarnya lagi mijetin perempuan di pantai? Apa hubungannya rokok dengan mijetin? Ini kan. Kemudian kerating deng. Gambar terakhir kerating deng, orang perempuan lari, terbuka semua auratnya, yang ditutupi cuma balai desanya saja, sambil nyonglot mentang kerating deng. Dalam tinju yang membawa ronde itu adalah perempuan. Saya belum pernah dari kecil sampai sekarang yang membawa ronde adalah orang laki-laki pakai celana dalam. Belum pernah saya lihat. Apa barangkali bapak-bapak, anak-anak pernah lihat tinju yang bawa laki-laki rondenya perempuan? Ini sudah dihilangkan. Apalagi gaya mode yang paling santer sekarang ini adalah gaya-gayanya perempuan. Kata Rasulullah,
dalam satu sabdanya, la tattabi'unna sunnata man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dhabbi la tabi'tumuhu. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala fama. Pada akhir zaman nanti umatku itu akan mengikuti kepada golongan yang sebelum kita, sejengkal demi sejengkal, 1 meter demi 1 meter. Dan apabila orang yang diikuti itu masuk ke dalam mulutnya buaya, mulutnya dhab binyawa, maka umatku juga akan ikut masuk. Sahabat matur kepada Rasulullah, al yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah orang yang diikuti oleh umat Islam nanti orang Yahudi dan orang Nasrani? Rasulullah menjawab dengan simpel, fama, siapa lagi kalau bukan mereka. Sekarang gaya hidup anak-anak sekarang, dan ini adalah merupakan tantangan para santri, para ustadz, anak-anak mudanya, gayanya, tingkahnya, sikapnya, cara berbicaranya sudah hilang mencerminkan bangsa kita atau orang Islam. Cara berpakaian, jangankan di luar, di tetangga-tetangga pondok pesantren Buntet saja sudah berubah cara berpakaiannya itu. Yang perempuan senang memakai pakaian yang bahannya kurang, kemudian ngomongnya, sikapnya juga tidak pas. Kalau ada anak santri atau alumni santri, ada acara umpamanya orkesan organ tunggal ikut ngadeg berdiri sambil joget, itu hebat itu. Artinya hebat di luar batas. Kalau ada anak santri, kalau ada anak alumni dari pesantren kemudian kumpul bareng-bareng main gaple sambil uangan, itu luar biasa. Kalau ada anak alumni sambil jalan-jalan kemudian sambil meminum minuman, itu luar biasa. Nah ini sudah gayanya ngikutin, sehingga kadang-kadang masyarakat bahkan orang tuanya menyalahkan pesantren. Gara-gara di pesantren kan anak saya begini, nyalahkan kiainya. Gara-gara kiainya ini anak menjadi begini. Nah ini, makanya masa sekarang yang kata Rasulullah akan mengikuti orang-orang semacam itu, sekarang sudah terjadi. Sebab cikal bakalnya manusia untuk menghindari hal-hal semacam itu dididik dari semenjak kecil. Yang namanya anak-anak itu pasti akan mengikuti lingkungan, dan lingkungan yang paling dekat adalah kedua orang tua. Dalam hadisnya Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Sekarang orang mengartikan suci hampir salah semua, terutama mohon maaf yang di televisi-televisi mengartikan suci itu adalah ibarat kertas putih dititiki dengan tinta hitam, dan yang bicara itu adalah ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Yang namanya fitrah itu bukan semacam itu. Yang namanya fitrah itu bukan semacam itu.
Fitrahnya anak-anak itu bukan semacam yang disebutkan tadi, tetapi yang namanya fitrah adalah kata Allah, faqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Al-ayat. Yang namanya fitrah itu adalah dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang benar, dinul Islam. Artinya begitu anak itu terlahir sampai balik, bahwa anak-anak ini adalah fitrah. Fitrahnya anak-anak, asal kejadian anak-anak ini adalah dinul Islam. Sebab yang namanya fitrah itu sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan. Contohnya adalah api. Kalau kita menyalakan api, maka api pasti akan ke atas. Kalau ada api ke bawah, maka api di luar fitrah. Air, fitrahnya air, asal mula kejadian air adalah ke bawah. Kalau ada air ke atas seperti air mancur, air di luar fitrah. Sebab yang namanya fitrah adalah awalul khilqah wa asrul khilqah, awal dan permulaan kejadian. Awal dan permulaan kejadian anak-anak adalah dinul Islam, dikasih agama Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada anak-anak yang kemudian besar tidak mengikuti ajaran Islam atau tidak beragama Islam, maka anak tersebut, orang tersebut di luar fitrah. Jelas orang Yahudi, orang Nasrani, Konghucu, apalagi sekarang banyak aliran. Di Gresik itu, di Jeporo, bulan kemarin PBNU mendapatkan laporan ada aliran namanya aliran As-Siddiqiyah. Itu namanya Islam banget, fasih banget, As-Siddiqiyah namanya. Gimana caranya? Alirannya ini adalah jamaah As-Siddiqiyah kalau sholat bersama-sama telanjang bulan. Karena mengartikan bahwa manusia ini pada dasarnya ketika lahir tidak membawa pakaian. Lu ya beda, ketika lahir tidak membawa pakaian, begitu gede tidak pakai pakaian, beda. Walaupun barangnya satu, pasti akan berbeda. Yang jadi aneh kalau ke pasar pakai baju. Kenapa tidak konsekuen? Kalau ke pasar coba telanjang bareng-bareng, itu kan bagus. Kenapa kalau sholat saja kok telanjang? Nah, saya usul, saya pengen masuk berjamaah bareng tapi dengan jamaah perempuan, kata saya, dengan aliran As-Siddiqiyah ini. Itu terjadi, dan kemudian sekarang sudah dibubarkan di Jeporo dan Gresik baru bulan kemarin. Ini ajaran luar biasa sekali, banyak timbul-timbul semacam itu. Lah semuanya ini adalah di luar fitrah. Lah kemudian anak, kenapa fitrahnya digantungkan kepada orang tuanya? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Karena lingkungan terdekat daripada si anak adalah kedua orang tua. Maka hadis ini di samping hadis menjelaskan fitrah, juga hadis menjelaskan masalah lingkungan. Si anak sikap apapun akan niru orang tuanya. Kalau umpamanya orang tuanya bertengkar, kata suaminya saking marahnya ngomong sama istrinya, berit kamu. Istri nggak mau dikatakan berit. Si istri ngomong, kamu ya curut. Ini kalau si perempuannya berit, suaminya curut, anaknya apa? Sindil. Bukan kata saya ya. Anaknya kan sindil ini. Itu terjadi begitu. Yang jadi aneh, saya punya anak yang paling kecil umurnya 5 tahun. Ini cita-citanya si bontot, cita-cita.
5 tahun paling kecil. Itu lihat televisi, di televisi ada Dewi Persik joget, anak saya pintar sekali jogetnya perempuan. Saya prihatin, tapi istri saya menyatakan alhamdulillah sudah bisa joget. Ini gimana? Ini kata orang anaknya kiai bisa joget, alhamdulillah. Ya prihatin sekali. Sebab yang namanya orang tua sama anak, pasti saya, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak. Tetapi anak belum tentu akan menghormati orang tua. Kata Imam Suyuti, beliau menyatakan, al-wazi'iyyu tabi'iyyu aqwa minal wazi'ir syar'i. Dorongan watak itu lebih kuat daripada dorongan syariat. Wataknya orang tua kepada anak pasti sayang. Ada anaknya cakep, seneng. Anaknya kadang-kadang masya Allah, kalau jadi wong butuh sebelah beli kira-kira gemuyu kata tambah beli bagus. Ya seneng orang tua tuh, senengnya luar biasa. Itu dorongan watak. Makanya ketika ini anak-anak yang sudah punya anak, atau ibu-ibu yang punya anak, atau bapak-bapak yang punya anak, ketika menggendong anaknya atau menggendong cucunya, kemudian anaknya kencing, apa dibanting? Dibanting nggak? Ini anak kurang ajar banget kencing, nggak dibanting. Malah kadang-kadang orang tua ngomong, ini lucu ya, kencingnya aja kayak extra jos. Ini najis tapi tetap dipuji. Itu orang tua. Tapi sebaliknya anak, dorongan syariat kalah dengan dorongan watak. Syariat jelas menegaskan, Al-Quran jelas memutuskan bahwa fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma faqul lahuma qaulan karima. Kalau sama orang tua, jangankan gentak, bicara cek saja tidak boleh. Tetapi anak sama orang tua tetap banyak yang tidak hormat. Ini menunjukkan bahwa syariat kalah dengan dorongan watak. Nah disinilah kemudian tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya, sehingga fitrahnya si anak digantungkan kepada orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi au kama qala. Ini rentetan dari rasa malu yang dihilangkan oleh Allah berkembang menjadi banyak. Sebab yang namanya orang tua, terutama adalah orang tua, para ustadz, para kiai, menyampaikan kewajibannya kepada anak-anaknya, kepada masyarakat, itu sebagai contoh, sebagai tuntunan. Lah sekarang kalau contoh dan tuntunannya sudah tidak pas, bagaimana mungkin orang akan mengikuti? Fitrahnya anak-anak ini yang paling utama adalah dihiasi dengan akhlak. Ini yang namanya akhlak. Kalau kita bicara akhlak, tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Akhlak itu, kalau kita artikan akhlak, budi pekerti, atau tata krama, atau angga unggu, mungkin barangkali kalau di depan orang akan baik, di belakang akan ngepelin kayak belangkon. Akhlak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, antara zahiran wa batinan, amaman wa wara'an sama. Akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap manusia jelas. Akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, contohnya adalah ketika mau sholat.
Makanya para ulama itu mensunnahkan dengan menekankan ketika kita mau menghadap Allah dengan pakaian yang baik, bukan sekedar suci tetapi yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah adalah indah dan menyukai sesuatu yang indah. Malah kadang-kadang anak-anak muda sekarang sholat makainya kaos Allahu Akbar, di belakangnya ada tulisan semen Cibinong. Ini kalau yang senang sepak bola, takbir di belakangnya ada tulisan Ronaldinho. Malaikat juga keder. Masih mending sholat pakai kaos di belakangnya bir hitam. Kata malaikat, ini mau sholat apa mau nenggak? Bikin keder. Cobalah kita kalau sholat sih kira-kira yang baik pakaiannya, karena mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akhlak. Sebab akhlak itu adalah bagian daripada syariat. Syariat tertinggi adalah akhlak. Kalau begitu nggak usah belajar lagi, yang penting akhlak saja. Sebab orang ngertinya akhlak karena belajar. Tidak mungkin orang yang belajar ngerti akhlak, tidak akan mungkin, melalui proses. Beda dengan iman. Kalau iman itu tetap tidak akan berubah min Adam ila yaumil qiyamah. Semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yang namanya iman tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah. Kalau arkanul iman pada masa sekarang adalah sittatun, rukun iman adalah 6 sekarang. Tapi arkanul iman qoblal bi'tsah, sebelum Rasulullah diutus jadi seorang utusan Allah, rukun iman itu salasatun, cuma 3, bukan 6. 3 itu ditambahkan lagi oleh Allah setelah Rasulullah diutus. Dulu hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada kitabnya Allah. Tidak ada iman kepada takdir, tidak ada iman kepada hari kiamat karena kiamatnya masih jauh. Tidak ada. Tapi sekarang ditambahkan karena kiamatnya semakin dekat. Itu perbedaannya. Beda dengan syariat. Syariat diantaranya adalah akhlak. Yang namanya syariat itu berubah-ubah. Min Adam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu terus berubah. Contoh, syariat Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak-bapak, ibu-ibu, itu syariatnya kakak adik boleh kawin. Kakak adik kawin. Sekarang gimana hukumnya orang kakak adik kawin? Haram secara mutlak. Yang pertama dikawinkan adalah ketika Siti Hawa dan Nabi Adam punya putra. Sebab Siti Hawa ini setiap punya putra mesti kembar, dan kembarnya laki-laki perempuan, tidak laki-laki semua atau tidak perempuan semua. Anak pertamanya Siti Hawa dengan Nabi Adam adalah Qabil dan Iklimah. Qabil laki-laki, Iklimah perempuan. Sedangkan anak kedua namanya Habil dan Labudha, Waqila Damimah. Habil dengan Labudha, anak keduanya laki-laki perempuan. Ada anak-anak yang tahu, atau bapak-bapak atau ibu-ibu, berapa putranya Siti Hawa? Perasaan saya sudah jelaskan waktu ngaji dulu, lupa ya, maklum lah, udah kelamaan ya, lupa. Siti Hawa ini putranya, ibu-ibu semuanya 500 melahirkan anak. 500 anaknya itu. Dan dengan mukjizat Nabi Adam 500 apal semua namanya dari 1 sampai 500. Kalau orang sekarang punya anak 20 saja, kalau ditanya Pak ini anak umur berapa, mesti dihitung dulu, mesti dihitung. Wah ini anaknya ke-16, itu istrinya 1, Siti Hawa. Kalau orang punya anak 20 istri 4 tidak ada masalah, gampang.
Ini satu Siti Hawa. 500 ini anak pertama Qabil dengan Iklimah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong sama Nabi Adam, "Dam, kamu jangan kawinkan Qabil dengan Iklimah, sebab Qabil dengan Iklimah ini kakak adik lahirnya bareng. Coba Qabil dikawinkan sama Labuda, karena Labuda ini lahirnya bareng antara Habil dengan Labuda anak kedua, berarti kan diseling, ya enggak? Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah, diseling kawinnya. Ketika diseling, ternyata Qabil nolak. Kata Qabil, saya mau mengawini adik saya sendiri yang namanya Iklimah. Saya tidak mau kawin dengan Labuda. Apa alasannya? Alasannya bahwa Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Lebih cantik ini. Kemudian kata Nabi Adam, ini adalah perintah Allah. Karena perintah Allah, maka kamu Qabil harus kawin dengan Labuda, Habil kawin dengan Iklimah. Karena rasa cemburu yang luar biasa Qabil terhadap Habil, maka terjadilah pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama dalam sejarah umat Islam adalah ketika Qabil membunuh Habil, adalah cemburu. Bukan antara apa-apa. Jadi kalau sekarang orang cemburu saling bunuh-membunuh, tidak aneh. Itu anak cucunya Qabil. Tidak aneh. Sudah ada zaman dulunya. Bunuh. Ini kakak adik kawin. Dirubah lagi pada zamannya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diangkat utusannya Allah, tidak boleh kakak adik kawin. Dan Nabi Nuh terkenal dengan awalul mursalin, utusan pertama, karena yang pertama kali bersuci dengan air adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Robah lagi sampai syariatnya Nabi Musa. Kalau syariat Nabi Musa, kalau orang sholat harus di tempatnya masing-masing. Kalau orang Subang sholat kemudian di Cirebon atau di Jakarta atau di Brebes, di Bandung, tidak sah sholatnya, harus di Subangnya. Yang jadi permasalahan kalau pada waktu itu ada di Jakarta, harus kembali lagi. Dan umat Nabi Musa syariatnya, kalau orang pengen tobat dan tobatnya pengen diterima oleh Allah, maka harus melaksanakan bunuh diri. Jadi kalau pengen tobat, tobatnya pengen diterima oleh Allah, bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, tidak diterima. Sekarang bunuh diri adalah min akbaril kabair, sebagian daripada dosa-dosa besar. Ganti kepada syariatnya Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman. Nah ini syariat Nabi Allah Daud, syariat Nabi Allah Sulaiman, orang laki-laki boleh kawin tidak terbatas. Makanya umatnya Nabi Daud pada waktu itu kalau ditanya berapa sampai itu istrinya, jawabnya baru 16, karena bebas. Dan boleh mengawin istrinya orang lain dengan catatan suaminya melepaskan. Itu syariatnya. Saya senang sama istrinya bapak umpamanya, Pak buat saya aja, oh ya silakan, saya cerai, ambil. Sekarang haram. Nabi Sulaiman sendiri istrinya 99. Ngawin Ratu Bilqis adalah yang ke-100. Berarti Nabi Sulaiman istrinya lebih banyak daripada Asmaul Husna. 100 itu Ratu Bilqis. Tetapi awas ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, jangan samakan Nabi Sulaiman dengan orang Subang. Nabi Sulaiman istrinya yang 100, dengan mukjizatnya 1/4 hari kegilir semua 100. Kalau sehari semalam itu 24 jam, maka 1/4 dari 24 jam sekitar 6 jam itu istrinya kegilir semua 100. Itu Nabi Sulaiman.
Coba sekarang kalau pakai akal, kita hitung pakai akal. Kalau ada sekarang orang istrinya 24 satu zaman, itu kalau sampai. Kalau sekarang orang punya istri 48 setengah zaman. Kalau sekarang orang punya istri 96 5 menitan. Kalau 5 menit kan baru ketok-ketok selesai, tok-tok selesai. Jadi hidupnya cuma ngetok pintu kamarnya istrinya aja tiap hari, baru sampai nyubit kan. Ini kalau pakai akal. Atau kalau seandainya sekarang ada seorang laki-laki istrinya 10 saja, bulan depan ada di rumah sakit kayaknya, kalau ada. Tapi Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya itu 6 jam kegilir semua. Ratu Bilqis adalah istri beliau yang ke-100. Dan Ratu Bilqis ini adalah salah satu perempuan yang cantik lahir batin. Allah itu anak perempuan, menciptakan perempuan yang cantik lahir batin sedunia semuanya 17. Coba ada yang kebagian enggak diantara kalian yang 17 tuh? Ya barangkali namanya aja lumayan lah. Ini 17. Allah menjadikan manusia tercantik di dunia, zahiran wa batina. 17. Sebab kalau zaman sekarang, kalau orangnya cantik, orangnya kaya, orangnya kalem, pasti pelit. Orangnya pinter, dermawan, kaya, pasti gak cantik. Pasti aja ada kekurangannya. Ini 17, cantik lahir batin. Tapi Allah menciptakan manusia. Salah satu anugerah Allah yang paling besar terhadap manusia adalah bahwa manusia tidak akan pernah melihat dengan bosan wajahnya sendiri. Ini anugerah, bahwa manusia tidak akan pernah melihat bosan wajahnya sendiri. Pernah kalian berkaca, kemudian kamu ngomong, muka lu lagi? Berkaca, Raini Ramane, itu tidak pernah. Karena anugerah dari Allah yang paling besar diantaranya bahwa manusia tidak akan pernah bosan melihat wajahnya sendiri. Jangankan wajah yang tidak ganteng, tidak cantik, kadang-kadang wajahnya itu pas-pasan, ya kalau ke kaca tidak akan selesai-selesai. Kayak contoh, kalau kalian pernah haji, umpamanya di Mekah, di Madinah, di sana ada orang hitam, ada orang dari Nigeria, Burkina Faso, Sudan, hitam-hitamnya luar biasa. Itu kalau ketempel ikut perong itu kalau berkaca, orang yang hitam semacam itu melebihi daripada orang yang cantik-cantik, melebihi berkacanya orang Mesir, orang Syria, orang Yordan. Itu berkacanya lama sekali, baik laki-laki terutama perempuannya. Rambutnya yang rul ditarik lagi, masuk lagi rambutnya. Hidungnya yang pesek ditarik lah, ditarik berapa juga terpesek. Karena apa? Karena tidak bakal bosan melihat wajahnya sendiri. Itu anugerah dari Allah. Lah yang 17 ini, yang 17 yang cantik-cantik, yang pertama Siti Hawa, kemudian Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Yang 17 yang terakhir adalah Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, termasuk Ratu Bilqis. Ada kan yang namanya Bilqis, ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Isa, lumayan namanya juga, asal namanya sama aja udah. Ini orang tercantik. Allah itu menjadikan sifat jamaliyah, Allah menjadikan sifat ganteng dan sifat cantik itu satu. Coba kebagian enggak?
Satu itu yang separuh untuk Rasulullah. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal separuh kan? Tinggal separuh yang seperapat untuk Nabi Yusuf. Coba kebagiankah saya akan tahu ini. Separuh untuk Rasulullah, tinggal separuh seperapatnya untuk Nabi Yusuf. Cuma bedanya kalau Rasulullah itu kasyamsi seperti matahari sehingga susah untuk dilihat wajahnya, akan silau. Kalau Nabi Yusuf kal qamar seperti rembulan sehingga siapapun akan bisa melihat Nabi Yusuf. Maka terkenal ketampanannya. Tinggal seperapat. Betul? Seperapat ini diparuh lagi untuk sahabat Dihya al-Kilabi. Makanya malaikat Jibril kalau menyerupai manusia menyampaikan wahyu kepada Rasulullah pasti akan menyamar sahabat Dihya al-Kilabi. Itu seperapatnya seperapat. Suatu saat ada orang perempuan hamil 4 orang, sahabat Dihya lewat. Saking tampannya nggak terasa lahiran semua. Tahu-tahu anaknya nangis di bawah semua. Itu saking tampannya sahabat Dihya. Berarti tinggal seperapatnya seperapat. Nah, deketuman. Yang seperapatnya seperapat, sifat Jamaliyah ini dilemparkan oleh Allah adanya di tanah Timur Tengah. Makanya orang Timur Tengah, orang Mesir, orang Saudi, orang Yordan, orang Syria, besar-besar, ganteng-ganteng, cantik-cantik, mancung-mancung. Pas lewat Indonesia, di Subang petik jatuhnya, ning Brebes untung kebagian. Untung kebagian. Sehingga kelihatannya hidungnya ngepas semua. Malah kalau dari sini kelihatannya lobangnya semua. Kelihatannya tuh. Itu apa? Itu sifat Jamaliyah. Tetapi kembali lagi bahwa Allah tidak melihat manusia itu adalah rupanya, tidak melihat hiasannya. Yang dilihat adalah qulubukum wa a'malukum, hati dan amalnya. Nah, itu adalah syariat yang berubah-ubah. Kemudian syariat terakhir adalah ditutup oleh syariatnya Rasulullah. Cuman ada beberapa syariat yang diambil oleh syariatnya Rasulullah, seperti syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang paling banyak ini adalah syariat Nabi Allah Ibrahim diambil, dijadikan syariatnya Rasulullah. Makanya kalau dalam konsep usul fikih ada istilah syara'un man qabla. Contoh sunat. Sunat ini adalah syariat Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita bicara sunat, kalau tinjauan sejarah historis, sunat dimulai semenjak Nabi Allah Ibrahim. Tapi kalau tinjauannya adalah syariat, hadisnya Nabi, ma min nabiyyin illa waqad ikhtatan. Tidak ada seorang nabi pun yang lahir kecuali sudah dalam keadaan sunat. Tetapi perintah pertama sunat yaitu pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang waktu itu Nabi Ibrahim sunat itu usianya 80 tahun. Awas jangan bikin 80 tahunnya orang Indonesia. Kalau 80 tahunnya orang Indonesia sudah malam kedinginan, siang kedinginan, gigitos tak ayah sedaya. Ini orang Indonesia. Tapi Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu diperintah untuk melaksanakan sunat, semua umatnya dikumpulkan. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada umatnya bahwa saya mendapatkan perintah dari Allah biwasilati Jabrail, dengan wasilah malaikat Jibril untuk melaksanakan sunat.
sini kamu maju satu-satu. Nabi Ibrahim ngasah golok, goloknya diasah. Begitu disunatin itu nggak ada yang pas, ada yang hilang seperempat, ada yang hilang separoh, sehingga sampai rumah kata istrinya, bang tumbuh-tumbuhannya hilang separoh bang. Iya ini. Akhirnya malaikat Jibril memberitahukan tata caranya sunat ini. Dan yang namanya sunat di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 ada satu kalimat menyatakan wa yajibu khitanun lin nisa'i war rijali haitsu lam yulada makhtunaini anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa minha al khitan. Itu dalam syarah Fathul Mu'in I'anatul Talibin juz 3. Yang namanya sunat itu wajib baik laki-laki atau perempuan, di mana ketika terlahir belum dalam keadaan sunat. Saya yakin laki-laki sudah sunat semua, sudah sunat semua laki-laki ya. Cuma perempuan ini, anak perempuan sudah pada sunat. Saya nanya, udah pada sunat belum? Sudah? Belum? Kalau belum sunat lagi ya, saya siap dari dokternya, gratis lagi sudah, jangan khawatir. Cuma kalau anak laki-laki itu kalau sunat itu kan dapat uang, ya enggak? Umum itu dikasih uang, barangnya diliatin, ih cantik banget gitu, dilihat-liatin. Tapi kalau anak perempuan kalau sunat tolong jangan dilihat-liatin, ditutupin kan pada klenger. Nah itu sunat, laki-laki perempuan wajib. Makanya di Bandung itu saya pernah ngaji di Sasak Gantung di majelis taklimnya Syarif Muhammad Al-Idrus. Beliau itu di sana hampir tiap tahun mengadakan acara khitan massal, baik ke laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan juga banyak. Jadi yang belum sunat itu wajib sunat. Itu hikmahnya luar biasa banyaknya. Nah ini adalah syariat, selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Kemudian syariat Nabi Ibrahim lagi, untuk orang laki-laki dan perempuan setiap hari Jumat sunnah ngetokin kuku. Setiap Jumat sunnah, laki-laki sunnah, perempuan sunnah. Makanya anak perempuan jangan suka melihara kuku. Buat apa? Buat nyakar suami kamu? Jangan, ketokin. Itu sunnah. Untuk laki-laki ini syariat Nabi Allah Ibrahim, yang diambil syariat Nabi Muhammad adalah bagi yang punya kumis sunnah nyukur kumis, beresin kumis setiap hari Jumat. Yang punya kumis kayak saya, biar rapi. Kadang-kadang kumis Solo kayak pagar kabupaten, mau minum aja bukan bibirnya dulu, kumis dulu yang kena air. Ini yang laki-laki. Dan laki-laki perempuan juga sunnah nyabutin bulu di bawah pusar di atas lutut. Ini bukan jorok tapi harus tahu. Sunnah laki-laki sunnah, perempuan sunnah itu mbabutin bulu di alas robannya. Kalau laki-laki sunnahnya dicukur, kalau anak perempuan sunnahnya dicabutin. Lihat anak perempuan pakai pedas biar, wah sunnahnya kayak gitu. Jadi nanti kalau Jumat depan anak perempuan keluar dari WC keluar air matanya, berarti habis ngelakuin sunnah. Kalau yang punya anak, anaknya ngomong, mah kok nangis, diem lo, mama lo habis ngelakuin sunnah. Tolong dibuang ya, jangan dikumpulin, nanti dikumpulin buat mojang lagi. Ini adalah syariat yang selalu berubah-ubah, beda dengan imam. Makanya untuk
meningkatkan konsep syariat pada masa sekarang, imannya dulu. Yang namanya iman itu tidak ada iman la yazidu wa la yanqus. Iman tidak berkurang, tidak bertambah. Yang bertambah itu adalah amal. Yang kadang-kadang, mohon maaf, para mubalek kemana-mana di televisi ngomong, imannya kurang itu, imannya bertambah. Itu iman tidak akan bertambah, iman tidak akan berkurang. Iman akan tetap. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Yang bertambah dan berkurang itu adalah amalnya, bukan imannya. Ini kadang-kadang salah persepsi orang itu. Amal yang bertambah, amal yang berkurang. Ketika dia melaksanakan amal yang baik, amal yang banyak, maka dia memperbanyak amal. Tapi patokan iman akan tetap. Sebab iman itu ada 4. Yang pertama adalah imanun makbu'un, iman yang sudah distempel, dicap, ka imanil malaikah. Imannya malaikat ini distempel langsung oleh Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan ruku ila yaumil qiyamah. Ketika Allah memerintahkan sujud ila yaumil qiyamah. Tidak akan bergoyang. Yang kedua adalah imanun maksumun, iman yang dijaga langsung oleh Allah, ka imanil anbiya wal mursalin, seperti imannya para nabi dan para rasul, itu Allah langsung yang menjaga, maka setan tidak bisa mendekat. Yang ketiga adalah imanun mahfudun, iman yang dirinya sendiri bisa menjaga, ka imanil ulama wal auliya, seperti imannya para ulama dan para wali, karena bisa menjaga dirinya sendiri, maka imannya adalah mahfud. Kemudian yang keempat adalah imanun makbulun, iman yang sekedar diterima, ka imani wa imanikum, seperti iman kita semua ini sekedar diterima. Malam kadang-kadang lah kalau kepepet, bangun malam tahajud baca Yasin 40 kali, ini kalau kepepet. Kalau enggak kepepet hilang lagi, kepepet datang lagi ke kiai, udah berhasil hilang lagi, ini goncelang ganclet, segera diterima. Malam kadang-kadang berantem, pagi baikan lagi, pagi baikan, malam berantem lagi, ayo terus menerus. Tapi imannya juga makbul, sekedar diterima. Masih mending ada imannya daripada taya. Loh, ini kan yang paling parah. Nah makanya iman tidak akan bergoyang, cuma syariat yang terus berubah-ubah. Dan syariat yang terakhir puncaknya adalah akhlak. Dan akhlak adalah tugas daripada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri semua, untuk kira-kira masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang kira-kira mendapat tuntunan. Jangan kemudian santrinya menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan. Itu adalah yang paling baik. Minimal kalau namanya santri bisa menjaga diri sendiri, mengamalkan ilmu minimal untuk dirinya sendiri, karena konsepnya juga qu anfusakum wa ahlikum naro, untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah bisa, baru kepada keluarga, keluarga bisa, baru kepada tetangganya. Makanya kadang-kadang ada orang yang salah persepsi, salah berpikiran bahwa orang pesantren, alah nggak bakal jadi kiai lah, nggak bakal jadi ustadz lah, nggak bakal jadi ulama lah. Salah, karena ini adalah kewajiban. Thalabul ilmi adalah fardhu, kewajiban. Dan paling tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari segala macam hal-hal yang tidak baik, apalagi dalam masa sekarang, masa yang saya hampir semuanya itu adalah Masya Allah luar biasa. Ada satu cerita, Nabi Allah Isa alaihissalam itu suatu saat sedang jalan-jalan. Di tengah perjalanan ada orang peminta-minta, ngemis. Kemudian Nabi Isa membawa 2 buah roti. Roti yang pertama diberikan kepada orang pengemis tersebut, yang satu dititipkan. Kata Nabi Isa, ini roti satu buat sampean Pak ya, yang satu lagi saya titip. Ya, saya mau keluar sebentar. Nabi Isa keluar. Begitu keluar tanya Nabi Isa, Pak, roti yang tadi saya titip mana Pak? Tidak tahu, jawab pengemisnya. Tadi ada orang lewat enggak? Enggak ada.
Barangkali ada anjing ngambil roti, tidak ada. Barangkali ada ayam ngambil, tidak ada. Jadi kemana Pak rotinya? Netanyahu. Ya sudah, diajaklah orang itu jalan. Begitu jalan, melewati Bengawan Nil. Di Bengawan Nil Nabi Isa berjalan dengan mukjizatnya di atas sungai. Si pengemis tersebut, orang tersebut kagum. Saya baru lihat, katanya, ada orang berjalan di atas air. Dan saya hanya pegangan sampean, saya nggak basah. Kata Nabi Isa, tahu tidak saya siapa? Tahu siapa? Sampai Nabi Isa nih. Saya ini bibitnya kiai, kata Nabi Isa. Kamu kan saya Nabi, tahu? Tahu kan saya utusan, tahu? Ya, saya mau nanya, roti tadi saya di mana? Roti itu yang tadi. Si orang itu menyatakan, tidak tahu Nabi Isa. Ya sudah, Nabi Isa nyatu. Duduk, Pak, kata Nabi Isa, lapar tidak Pak? Muhun, aduh, lapar sekali. Kayak sekarang saya ngomong lapar sekali. Saya nggak nyinggung panitia ini, cuma aslinya emang begitu aslinya itu. Ya udah, makan. Nabi Isa berdoa sama Allah, dikasihlah burung yang sudah matang, masih anget. Buat bapak satu, buat saya satu Pak, dimakan Pak. Kagum sampai Nabi Isa, semuanya tahu dari Allah, segala minta dikasih. Iya, kenyang Pak, kenyang. Saya mau nanya Pak, roti tadi di mana Pak? Dia menyatakan tidak tahu Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ini orang dibuat dari apa ya? Mungkin lahir gak diadzanin ini. Akhirnya Nabi Isa duduk di pantai samping Bengawan Nil, mengambil pasir ditumpuk, 2 tumpukan pasir. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ditiuplah pasir itu, Bismillahirrahmanirrahim, jadilah emas. Tumpukan pasir emas, ini emas. Orang tambah kagum, gila ini Nabi beneran ini mah, bukan Nabi palsu nih. Kemudian kata orang tersebut, Nabi Isa, sampean buat 2 tempat, 2 gundukan pasir jadi emas. Satu buat siapa? Kata Nabi Isa, satu buat saya. Yang satunya Nabi Isa, pede tuh orang, dikira buat dirinya. Buat siapa? Kata Nabi Isa, yang satunya buat orang yang ngambil roti saya. Saya yang ambil roti Nabi Isa. Artinya segitu dengan nabinya, segitu dengan rasulnya, masih tidak jujur. Masih tidak jujur. Dia hanya korupsi 1 roti, nggak jujur. Lah zaman sekarang korupsinya titikan roti, yang mana mungkin jujur. Itu Nabi Isa. Artinya ini cerminan hidup, bahwa kita ini hidup, belajarlah untuk berakhlak. Di antara hiasan akhlak adalah asidku, yaitu kejujuran. Sekarang orang pintar banyak, orang jujur yang susah dicari. Maka dari itu saya yakin di antara anak-anak semua di sini, saya nitip kepada anak-anak, terutama nitip amal, ilmu diamalkan, dimanfaatkan, terutama adalah untuk dirinya sendiri. Jadilah contoh yang baik, berkampanyelah bukan dengan mulut, tapi berkampanyelah dengan sikap dan dengan akhlak. Itu yang paling baik, dan insya Allah bisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini memberkahi kita semua, karena kita semua mempunyai niat yang baik. Kita semua adalah dengan tujuan yang baik, cara yang baik, sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Dan saya berharap kepada kalian semua, teruskan perjuangan, teruskan meningkatkan amaliyah untuk memberikan
sorotan toladan kepada masyarakat. Jangan jadikan contoh yang tidak baik, apalagi sampai image masyarakat menganggap pesantren itu adalah tidak baik, apalagi pesantren itu adalah teroris. Naudzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi